Perkenalkan, nama saya Tom. Saya seorang pekerja di sebuah industri pertambangan. Tahukah kalian, tanggal 28 April adalah tanggal yang sangat penting bagi saya. Tanggal 28 April merupakan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia atau World Day for Safety and Health at Work. Pada hari itu, semua diingatkan untuk mempromosikan budaya ketiga di lingkungan kerja. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mengurangi angka kematian akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja setiap tahunnya secara global. Dan ini merupakan bagian penting dari kehidupan saya. Tahukah kalian, masih banyak pekerja di seluruh dunia meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, International Labour Organization mendeklarasikan hari ketiga sejak tahun 2003. Hari tersebut diharapkan dapat mengingatkan pekerja, usaha dan pemerintah untuk berupaya mencegah kematian, cedera dan penyakit di tempat kerja. Dalam menunjang kemaksimalan K3, setiap industri harus memiliki bagian HSE atau Health Safety and Environment Department. Bagian ini merupakan bagian penting pada suatu industri dalam menunjang pelaksanaan K3 dan kesehatan lingkungan industri. Jika tempat kerja aman dan sehat, setiap orang dapat melanjutkan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Namun sebaliknya, jika tempat kerja tidak terorganisir dan banyak terdapat bahaya atau risiko, maka mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pekerja dan produktivitas berkurang bagi perusahaan atau industri. Para pengusaha di seluruh dunia telah merencanakan strategi bisnis yang terbaik. Namun, masih banyak yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan pekerja mereka. Menurut International Labour Organization, setiap tahun sekitar 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Bahkan 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Tentu hal ini dapat merugikan industri karena berkurangnya tenaga kerja terlatih akibat kematian. Bahkan diperkirakan kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja di beberapa negara mencapai 4% dari produk nasional bruto. Selain itu, biaya langsung dan tidak langsung dari dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja meliputi biaya medis atau biaya pengobatan, kehilangan hari kerja, atau berkurangnya tenaga kerja atau pekerja pada suatu unit. Yang berikutnya, mengurangi produksi akibat berkurangnya pekerja pada suatu unit tertentu. Dan yang terakhir, kerusakan dan perbaikan peralatan akibat kecelakaan kerja. Oke, saya sudah menjelaskan terkait aspek penting penerapan K3 pada suatu industri. Saya akan membagikan pengalaman dan pengetahuan saya lagi di video selanjutnya. Tetap fokus ya. Mari budayakan K3.